Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa dini. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di Zoom kali ini dengan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam marilah kita ditujukan kepada Nabi kita yakni Habibi wa Habibana Kangjeng besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarga, para sahabatnya, para tabiin atau bau tabiin, yang mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa mengharap ridho dan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Oke, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sabto Wadi, sebagai moderator, dan teman-teman saya yaitu MJ Abdul Matin, Khofifah Andini Riyahi, Sari Sapitri, Safara Mesti Bahtiar, dan Indira Fatia Rayani. Oke. Yang terhormat kepada dosen Ibu Siti Nur Kamilah, MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran. Oke. Untuk kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan itu tentang the behavioral system. Oke. Untuk yang pemateri pertama yaitu saya persilakan kepada M. Jihad Abdul Matin. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian model pembelajaran perilaku, the behavioral system. Menurut Joyce and Weil, pada tahun 2009, halaman 400, model modifikasi perilaku merupakan desain pembelajaran yang menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari stimulus yang diberikan. The behavioral system. Dasar teoritik dari kelompok model pembelajaran ini ialah teori-teori belajar behavioristik, yaitu bertujuan untuk mengembangkan sistem yang efisien untuk mengurutkan tugas-tugas belajar dengan cara memanipulasi penguatan atau reinforcement. Model ini dikenal juga sebagai modifikasi perilaku atau behavioral modifications. Semua model pembelajaran ini bersumber dari kerangka teori behavioral. Oke. Terima kasih kepada M. Jihad Abdul Matin yang telah menyampaikan materinya. Lanjut kepada pemateri yang kedua yaitu Khofifah Andini Riyahi. Kepadanya saya persilakan. Oke, terima kasih. Kelompok model ini lebih menekankan pada aspek perubahan perilaku psikologis dan perilaku yang tidak dapat diamati. Model-model perilaku mempunyai penerapan yang cukup luas dan diarahkan kepada bermacam-macam tujuan pendidikan, latihan perilaku antar pribadi, dan terapi. Berdasarkan pada pengendalian stimulus dan penguatan, model-model behavioral atau perilaku, dan kondisi-kondisi antara baik secara individual maupun secara kelompok, telah banyak penelitian yang dilakukan untuk mengkaji model-model ini. Salah satu dari karakteristik umum pada model pembelajaran perilaku adalah dalam perihal penjabaran yang harus dipelajari peserta didik, yaitu penjabaran tugas-tugas yang harus dipelajari menjadi serangkaian perilaku dalam bentuk yang lebih kecil dan berurutan. Pada umumnya, pengendalian perilaku terletak pada pihak, guru atau pendidik, meskipun peserta didik mempunyai kesempatan untuk mengendalikan perilakunya. Oke. Terima kasih kepada Khofifah Andini Riyahi yang telah menyampaikan materinya. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada materi yang ketiga, yaitu Indira Fatia Rayani. Kepadanya saya persilakan. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari behavioral system.
Untuk kelebihan tersendiri, yang pertama ada kecil. Yang pertama, kelebihan sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan dengan bimbingan yang diberikan secara terus-menerus akan membuat peserta didik paham sehingga mereka bisa menerapkannya dengan baik. Lalu yang kedua, materi yang diberikan sangat detail. Hal ini adalah proses memasukkan stimulus yang dianggap tepat. Dengan banyaknya pengetahuan yang diberikan, diharapkan peserta didik memahami dan mampu mengikuti setiap pembelajarannya. Yang ketiga, membangun konsentrasi pikiran. Dalam teori ini adanya penguatan dan hukuman dirasa perlu. Penguatan ini akan membantu mengaktifkan siswa untuk memperkuat munculnya respon. Hukuman yang diberikan adalah yang sifatnya membangun sehingga peserta didik mampu berkonsentrasi dengan baik. Terima kasih kepada Indire yang telah menyampaikan materinya. Kita lanjutkan kepada pemateri yang keempat, yaitu Sari Sapitri. Kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu kekurangan. Yaitu ada pembelajaran hanya berpusat pada guru. Yang kedua, peserta didik hanya mendapatkan pembelajaran berdasarkan apa yang diberikan guru. Yang ketiga, mereka tidak diajarkan untuk berkreasi sesuai dengan perkembangannya. Maksud mereka di sini yaitu peserta didik. Lalu, peserta didik juga cenderung pasif dan bosan. Lalu, peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Karena menurut teori ini, belajar merupakan proses pembentukan yang membawa peserta didik untuk mencapai target tertentu. Apabila teori ini diterapkan secara terus-menerus tanpa ada cara lain dalam proses belajarnya, maka bisa dipastikan mereka akan bertekankan. Lalu selanjutnya yaitu next. Langkah-langkah dari model pembelajaran. Yang pertama ada menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis lingkungan kelas. Yang ketiga, mengidentifikasi pengetahuan awal atau entry behavior siswa. Yang keempat, menentukan materi pembelajaran. Kelima, memecahkan materi pelajaran menjadi beberapa bagian seperti pokok bahasan, subpokok bahasan, topik, dan lain-lain. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Hilsa. Oke, terima Baik kasih. ya. Oke, terima kasih kepada terima kasih kepada Sari Sapitri yang telah menyampaikan materinya. Begitu kita lanjut kepada pemateri yang terakhir, yaitu Hilsa Pramesti Bahtiar. Kepadanya saya persilakan. Baik, langkah-langkah model pembelajaran yang keenam yaitu menyajikan materi pelajaran. Yang ketujuh, memberikan stimulus seperti memberikan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis, tes atau kuis, latihan, ataupun memberikan tugas-tugas. Yang kedelapan, mengamati serta mengkaji respon yang diberikan oleh siswa. Yang kesembilan, memberikan penguatan ataupun hukuman. Yang ke-10, memberikan stimulus baru. Dan yang ke-11, evaluasi hasil belajar peserta didik. Kemudian kesimpulannya yaitu model pembelajaran perilaku adalah kerangka konseptual atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan pembelajaran sehingga tingkah laku peserta didik
berubah ke arah yang lebih baik yang didasari pada tanggapan atau reaksi peserta didik terhadap rangsangan atau lingkungan. Dasar teoritik model pembelajaran perilaku adalah teori belajar sosial, sedangkan yang menjadi dasar pemikiran adalah sistem komunikasi yang mengkoreksi sendiri, yang memodifikasi perilaku dalam hubungannya dengan bagaimana tugas dijalankan dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan pemaparan model pembelajaran perilaku di atas, menunjukkan bahwa perubahan tingkah laku siswa merupakan hasil dari pengalaman dan lingkungan mereka. Maka dari itu, guru perlu memilih standar kompetensi yang sudah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku agar guru dapat memberikan motivasi dan inspirasi kepada siswa, serta pembelajaran pun akan berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga berimplikasi kepada perubahan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik sebagai hasil dari proses belajar siswa. Oke. Terima kasih kepada siswa yang telah menyampaikan materinya, yaitu materi yang terakhir. Oke, untuk itu semua pemateri sudah menyampaikan penjelasannya, dan mungkin itu sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.